Ronggeng 7 Kala Sirna, masih mahakarya goresan dari Inohong Sunda, Anis Jati Sunda. Sebuah kisah yang menceritakan tentang 7 bidadari kahyangan, diutus turun ke jagat kemanusiaan, untuk menyelesaikan tugas dari Sang Hyang Dewa Batara Kala, ke Kawah Hyang, Pajajaran Tengah. Diceritakan, Sang Hyang Dewa Kala sedang melanglang jagat, terlihat oleh dirinya manusia-manusia yang mendapat hukuman dan diharuskan membuat mandala meneng, yang kelak di akhir mereka bakal terlena. Terlihat pula olehnya dari bintang yang berdampingan dengan bulan bahwa akan datang suatu masa yang tak bisa terelakkan, Pajajaran menyerahkan kuasanya. Terlihat pula tanda-tanda sebelum buah matang dari pohonnya, bakal ada gerbang persinggahan, akan mencelakakan setiap dari mereka yang masih sayang terhadap yang hilang, setiap dari mereka yang terkenang akan masa lampau. Jika mandala meneng telah selesai dibuat dalam laku keterlenaan, maka itu adalah tanda yang pasti dari mereka para manusia-manusia yang terkena hukuman. Mereka ingin menjadi sakti melebihi resi, ingin kejayaan melebihi dewa, ingin paling berkuasa di dunia, dan berpengaruh di zamannya. Lalu, mereka memaksa alam untuk mengikuti segala keinginannya. Kemudian, Sang Hyang Dewa Kala memanggil 7 putri bidadari, di antaranya 1, Nai Putri Maya Indung, 2 Nai Putri Maya Kayangan, 3 Nai Putri Arum Sinayungan, 4 Nai Putri Mayang Mangarang, 5 Nai Putri Mayang Mangsawuhan, 6 Nai Putri Arum Tinheng, serta 7 yang paling bontot Nai Putri Arum Wiyaga. Setelah ke-7 putri bidadari tersebut berkumpul, lalu Sang Hyang Dewa Kala pun lantas berkata, "Selain si bungsu, kalian yang berenam harus menempuh perjalanan bersama. Kalian itu dari kahyangan berangkat bersama dalam satu tujuan. Kalian turun di jagat Kawah Hyang, yang sekarang disebut jagat kemanusiaan. Di jagat itu, bakal dibuat kusut, jangan sampai kejadian. Maya Indung, kamu harus menggoda yang terlena dalam kejayaan, tapi menyengsarakan rakyat. Maya Kayangan, kamu harus menggoda yang menjadi para pandita, tapi melenceng dari kepanditaannya. Arum Sinayungan, goda olehmu mereka yang punya pangkat, tapi berlebihan dalam kuasanya. Mayang Mangarang, goda olehmu, mereka yang bertani. Mayang Mangsawuhan, dirimu kebagian menggoda, yang kaya tidak wajar. Arum Tinheng, dirimu harus menggoda, setiap lelaki yang selingkuh, dan membuat sakit hati istrinya. Nai Bungsu Arum Wiyaga, dirimu juga, turun ke Kawah Hyang, turun di Pajajaran Tengah sebelah selatan, cari olehmu dadap malang, yang tidak jauh dari muara Cimandiri. Cari olehmu sumur haur pamunjungan, lalu, dirimu harus menjelma menjadi manusia, dalam cerita yang akan diperankan. Tugas kalian semua, harus dijalankan masing-masingnya, dalam waktu dan masa yang ditentukan, oleh zaman di Kawah Hyang. Kalian jangan menghitung oleh waktu di kahyangan, sebab di setiap alam, di setiap jagat, waktunya itu berbeda. Yang di kita disebut 1 hari, di jagat lain bisa 1 tahun, beda jagat beda lagi alamnya, beda lagi menghitung waktunya. Di Kawah Hyang, waktu dihitung oleh hari, yang lamanya, dari terbit hingga tenggelamnya matahari. Kalau masa di Kawah Hyang, dihitungnya dari berapa kali sinar bulan purnama muncul. Bila kalian ragu, menghitung waktu di Kawah Hyang, jumpai saja Aki Lengser, yang berada di Gunung Gorowong. Kasih tahu dirinya, kalian disuruh eyang, harus berkelana menjadi ronggeng, namanya Ronggeng 7 Kala Sirna. Sekarang, silakan kalian berangkat." Sebelum mereka berangkat, si bungsu Nai Putri Arum Wiyaga bertanya, "Eyang, pekerjaan aku nanti apa, dan bagaimana?"
Nai bungsu Arum Wiyaga, dari Gunung Gorowong, kamu harus berpisah, sebab di bagian Kawah Hyang, yang disebut Pajajaran Tengah itu, bakal banyak manusia mencari jejak dan tapak tilas dari leluhur Pajajaran. Tapi mereka mencarinya, sambil melamun dan merusak. Buatlah mereka menjadi sasar dalam kasmaran, mabuk dalam kenangan. Diceritakan, sebelum ketujuh putri bidadari itu berangkat menuju Kawah Hyang, mereka semua bersolek diri dulu. Kita tunda dulu, biarkan mereka berdandan, mempercantik diri dulu. Sekarang kita turun dari kahyangan, kita menuju ke Kawah Hyang. Kita ceritakan Ki Lengser, setelah Wadya Balat Pajajaran terbagi menjadi 4 bagian, dan setelah Raja Pajajaran moksa, Ki Lengser tidak tentu arah tujuan. Sudah ke selatan, utara, timur, barat, ke selatan lagi, ke utara lagi, ke barat lagi, ke timur lagi. Yang akhirnya, Ki Lengser merasa bosan. Dalam pikirnya dia berkata, menunggu waktu sambil melek itu, suka terasa bosan lamanya. Mending sambil tidur saja. Kita tunda dulu, biarkan Ki Lengser tidur sambil ngorok. Kita kembali menuju ke kahyangan. Diceritakan, ketujuh putri bidadari akan turun dari kahyangan. Salah satu dari ketujuh putri itu, yakni Nai Putri Mayang Mangarang, bertanya pada sang kakak Nai Putri Maya Indung. Teteh Maya Indung, kita mau berangkat turun ke Gunung Gorowong? Iya adikku, kenapa takut dengan perjalanan yang sangat jauh? Tidak Teteh, bukan takut, tapi di mana Kawah Hyang itu adanya, dan di mana pula Gunung Gorowong, serta bagaimana rupa yang disebut Aki Lengser. Tidak adikku, tapi nanti di Pajajaran Tengah kita bertanya saja. Teteh, lebih baik kita bertanya dulu sama yang ada di sini. Mudah-mudahan Nini Sarutia bisa mengetahui. Akhirnya, ketujuh putri itu sepakat untuk bertanya dulu kepada Nini Sarutia terkait siapa dan di mana keberadaan Aki Lengser tersebut. Diceritakan, ketujuh putri bidadari tersebut sudah sampai di kediamannya Nini Sarutia, lalu Nai Putri Maya Indung memberanikan diri berkata dan sekaligus bertanya. Sampura Isun Nini, kami kesini mau bertanya dan sedikit mengganggu waktunya. Rampes, para putri cantik, apa sebenarnya yang mau ditanyakan? Nini kami semua, oleh Eyang Sang Hyang Kala, disuruh menemui Aki Lengser. Apakah Nini tahu dan mengenal akan rupa dan wajahnya? Bagaimana untuk memberitahukannya? Oleh sebab sangat sulit untuk dijelaskannya, putri-putriku. Dia itu disebut manusia suka berbeda, disebut arca, suka marah, disebut orang, kepada dewa saja suka melawan, disebut jelek, suka bagus, dan bila disebut seperti muda, terkadang tua. Dan juga, Aki Lengser itu, arca bukan, manusia bukan, dewa bukan, bayawak juga bukan. Sepertinya, mohon maaf itu juga, Sang Hyang Tunggal salah dalam menciptakannya. Apa sebabnya begitu Nini? Sebab-sebabnya, Nini juga tidak tahu, sebab tidak ikut menyaksikan. Namun dahulunya paling dahulu, katanya begini, Nini juga katanya, dari katanya juga. Terima kasih untuk kalian semua, atas hadir, like serta komentarnya. Salam sejuk di jiwa, damai di hati, full di saku dan sehat selalu. Cheer gobang gocir.